Hai guys, jumpa lagi dengan Om Cipto dalam acara Kakek Bokep. Kalau keki boleh kepo. Oke guys, kali ini ada berita viral lagi tentang seorang TikToker yang dituntut oleh Indosiar ya. Jadi gara-garanya dia bikin konten parodi, judulnya itu Jasa Bikin Anak Keliling. Kedengarannya porno ya. Tapi bukan itu yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu karena dia memakai logo Indosiar tanpa seizin Indosiar. Jadi itu yang dimasalahkan, itu yang dituntut, dibawa ke secara hukum lah ya, ke kepolisian. Oke, sekarang kita mau lihat judulnya dulu ya, kita bacain judulnya. Imbas parodi Jasa Bikin Anak Keliling, TikToker Vicky Kalea terancam 5 tahun penjara. Wow, begini aja kena 5 tahun penjara ancamannya. Gila banget ya. Oke guys, sekarang kita mau lihat dulu reaksi netizen, bagaimana komentar-komentarnya. Oke, come on. Oke, komentar pertama dari Inahruhlet G. Polisi sekarang ngebantu banget mamorin orang yang awalnya nggak tahu ini siapa, jadi tahu dari Pak Polisi. Makasih Pak Polisi. Kalau nggak ada Pak Polisi yang nuntut mamorin ya kita nggak tahu ya siapa ini Vicky Kalea. Ya oke, kita baca lagi komentar berikutnya dari Elianor 979. Kalau masalah receh-receh gini cepet banget ya. Giliran ada lapor motor hilang suruh cari sendiri. Emang iya? Emang polisi gitu? Enggak lah. Atau mungkin ada oknum polisi yang dilaporin motor hilang suruh cari sendiri. Tapi enggak lah, enggak gitulah. Polisi kita sekarang udah bagus kok. Oke, kita baca komentar berikutnya dari Dodon Bandrek. Polisi kurang kerjaan, yang receh beginian doang diurusin. Anggota DPR yang korupsi tuh urusin. Aduh. Ya, kalau namanya ada laporan, jadi kalau ada laporan polisi harus melayanin siapapun itu ya yang melaporkan. Kalau laporannya bisa dibuktikan, itu diterima laporannya. Jadi bukan karena nggak ngurusin anggota DPR. Anggota DPR kalau korupsi ya pasti diurusin juga. Mungkin ke level yang lebih tinggi polisinya, atau ke KPK atau ke lembaga-lembaga anti rasuah lainnya. Ya gitu ya. Kita baca komentar berikutnya dari XYZJPH Jeddah. Please lah jangan berlebihan dalam melaporkan sesuatu. Toh si abang ini niatnya bukan untuk menghancurkan atau menjelek-jelekan sesuatu. Di TikTok semua sifatnya kan hiburan. Yang harus dipenjara bertahun-tahun bahkan denda yang begitu besar lebih tepat didakwa untuk orang-orang yang melakukan kekerasan dan sebagainya. Please jangan terlalu sensitif. Jadi komentar ini diarahkan ya, ditujukan buat Indosiar, jangan terlalu sensitif katanya. Ya, boleh saja sih orang berpendapat bagaimanapun. Oke, kita baca komentar berikutnya dari Sagita Gur 18. Apa kabar Oklin yang jelas-jelas penista agama? Kok nggak pakai baju oranye sampai sekarang? Mungkin Sagita ini nggak tahu ya. Si Oklin memang sudah diproses secara hukum, tapi kita nggak tahu bagaimana permintaan maaf dia diterima atau hukumnya kasusnya ditutup, kita belum tahu. Ya sama-sama kita tunggu ya. Oke, sekarang kita baca komentar berikutnya dari Vivi Elis. Masalah kecil digedein, masalah gede diumpetin. Hanya ada di negeri gorong-gorong. Ada nama baru lagi guys. Kalau biasanya kita dengar kan Konoha, Wakanda, sekarang katanya negeri gorong-gorong. Jadi katanya masalah kecil digedein. Ini memang masalah kecil ya. Cuman kebetulan lawannya gede, jadi digedein. Lawannya Indosiar loh. Oke, sekarang dari AAIO. Yang dipermasalahin, dia pakai logo ikan terbang. Bener nggak sih? Apa baper keseluruhan? Ya, lebih ke soal logo yang dipakai.
Jadi bukan karena isinya sih kan bebas dong, orang apa berkreativitas bikin cerita itu kan boleh-boleh aja. Cuman yang lebih dipermasalahkan karena soal logonya, logo ikan terbang, Indosiar lah maksudnya. Oke, lanjut dari Rusdi Zidan 0806. Habis ini Indosiar bikin sinetron judulnya Ajab memakai logo swasta tanpa izin. Jenazahnya masuk cor-coran dan tertimpa meteor dari planet Cybertron. Aduh, ini karena Indosiar biasa bikin sinetron-sinetron kayak gitu ya. Jadi netizen juga sekalian membantu deh, bikin aja kayak gitu. Oke, sekarang dari Randy Rumapea, seorang lawyer. Dirimu sangat gentle bro. Dia tag Vicky Kaleanya ya. Sukses selalu di dunia dan akhirat. Yoi. Jadi dapat pujian dari Randy Rumapea, seorang lawyer. Katanya si Randy ini sangat gentle. Oke, komentar berikutnya. Ini dari Anwar Ziadi. Saya terima jasa maki-maki kelilingnya, kakak. Jadi kalau si Randy bikin jasa bikin anak keliling, sekarang si Anwar Ziadi ya, dia bilang dia juga mau bikin jasa maki-maki keliling katanya. Harusnya jasa demo lu. Lagi musim nih. Oke, lanjut lagi dari Dika Handika 3497. Banyak yang komen TV baper, tapi tidak mengerti namanya haki. Miris sih. Makanya kalau benci atau parodikan sesuatu brand, mending mikir 1000 kali. Nanti kena haki, dijawab baper, padahal ada hukumnya itu. Ya, ini komentar ini paling tepat lah menurut aku. Karena biar kita seorang konten kreator pun nggak boleh sembarangan memakai logo-logo perusahaan atau apa. Sedangkan kita pakai lagu-lagonya aja kena copyright, apalagi nih logo perusahaan sebesar Indosiar. Ya Indosiar nggak mau dipermalukan juga, dipikirnya nanti itu dari Indosiar. Jadi berpikirlah kalau bikin konten katanya. Bagus sekali. Jadi minimal kita sebagai konten kreator harus tahu sedikit tentang hukum atau hak cipta ya. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita bacakan dari Agus Magelangan. Engagementnya nggak seberapa, takutnya nggak kira-kira. Emang si Kaleo ini tiba-tiba dia langsung meroket, engagementnya naik, terus penontonnya banyak, yang like banyak, yang subscribe juga banyak, yang follow juga banyak ya. Jadi mendadak engagementnya naik. Naiknya sih nggak seberapa katanya, cuman takutnya nggak kira-kira. Ya iyalah, siapa yang nggak takut? Terancam penjara 5 tahun, belum lagi rasa malunya. Oke, kita baca lagi komentar berikutnya. Selanjutnya dari Marcelo Tanuwijaya 97. Yeay, lagian nggak usah FOMO demi konten viral dan viewer naik. Kontennya nyeleneh banget, pakai nama Indosiar lagi. Yang buat marah pihak Indosiar karena itu kan sinetron Pintu Berkah yang dimana orang yang menzalimi akan terpuruk pada akhirnya dan kebaikannya yang akan menang. Jadi kata si Marcelo ya itu jangan FOMO ya, pada ikut-ikutan pakai logo-logo perusahaan. Nah, jadi kena dia. Oke, sekarang kita baca lagi komentar berikutnya dari Maulana Haris. TV baperan, mestinya koreksi kualitas tayangan selama ini. Banyak reaksi negatif sampai parodi seperti ini didasarkan dari kualitas tayanganmu juga. Jadilah saluran TV yang elegan dan mengedukasi. Kurang-kurangilah membuat cerita kurang atau tidak mutu. Ini kritik buat Indosiar. Jadi jangan baperan lah harusnya. Padahal orang bikin parodi ini karena melihat kualitas sinetron yang ditayangkan oleh Indosiar. Itu perspektif masing-masing. Oke, sekarang kita baca komentar berikutnya dari Jaya Kusuma 49. Kawal terus sampai di penjara 5 tahun.
biar konten-konten tak mendidik seperti ini tidak ada lagi. Ini agak pro Indosiar ya, mungkin juga orang Indosiar kali. Jadi suruh kawal terus sampai penjara 5 tahun. Nggak segitunya lah bro, kejam banget masa gara-gara gini ya. Terus ini apa, konten kurang mendidik. Sebenarnya konten itu mendidik atau tidak tergantung perspektif ya. Kalau aku bilang dia memang bukan bikin konten edukasi, jadi nggak ada unsur pendidikan, tapi cuma sekedar hiburan. Namanya juga TikToker, ya kan? Oke ya, Jaya Kusuma, terima kasih. Ya, malas lah guys, panjang banget. Komennya ya ke situ-situ aja semua. Ada yang membela Indosiar, ada yang menyalahkan Indosiar. Tapi kita nggak mau membela atau menyalahkan siapa. Kita cuma hanya menghimbau, kalau kalian bikin konten ya sebaiknya bijak-bijak lah. Apalagi ini ada contoh ya, jadi janganlah memakai logo perusahaan-perusahaan orang lain. Oke? Segitu aja ya. Tetap kreatif. Sampai kapanpun kreativitas tidak boleh mati. Oke? Terima kasih untuk kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Luangkan waktumu, nikmati hidupmu, santai.